Assalamualaikum, sahabat muslim, dimanapun berada mudah-mudahan pada sehat selalu panjang umur banyak rezeki sekeluarga, amin. Kalau emang channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen. Sebelum kita mulai temanya kita intro dulu sebentar, jangan kemana-mana, saksikan terus, jangan skip agar tidak gagal paham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Sedekah yang afdol. Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya, kelihatan kalau lelaki tua tersebut dari golongan fakir. Para pengunjung di toko tersebut, yang rata-rata borjuis, melihat aneh kepada lelaki tua itu. Tetapi tidak dengan pemilik toko. Pemilik toko, "Mau cari apa Pak?" tanyanya ramah. Lelaki tua, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak istri saya. Tapi, jawabnya ragu. Pemilik toko, "Tapi kenapa Pak?" Lelaki tua, "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus, yang penting bisa untuk melindungi tubuh dari hawa dingin," ucapnya polos. Pemilik toko, "Oh cukup Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawabnya sigap. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya pada pemilik toko. "Tidak salah, kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini. Kemarin kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial, protesnya heran. Pemilik toko, "Benar, memang harga selimut itu 450 rial, dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu. Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sungguh, diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu atau rendah. Sholawat kunci segala kebaikan. Jika kamu ingin bahagia dunia akhirat, maka perbanyaklah sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Jika kamu ingin dikabulkan doa-doanya, maka tutuplah doa itu dengan sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Tidak ada puasa dan salat yang diterima bagi orang yang meninggalkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Meskipun dosamu tak terhitung, bayarlah kafarahnya dengan sholawat atas Muhammad dan keluarganya. Kebaikan tidak akan berlipat ganda, kecuali dengan mengulang-ulang sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan ketika mati kamu ingin melihat perkara yang membahagiakanmu, perbanyaklah sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Hutang pun lunas berkat sholawat. Kisah ini merupakan penggalan ceramah Syekh Husna Syarif, ulama besar Mesir. Ada seorang yang terbelit hutang, hidup dalam tumpukan hutang di tengah kubangan kemiskinan. Dia dulunya kaya raya, lalu jatuh bangkrut, sehingga mempunyai hutang yang amat besar. Setiap hari, rumahnya didatangi orang untuk menagih hutang. Hingga pada suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya, kedatangannya untuk meminjam uang.
Ia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini? Minggu depan Tuan, jawabnya singkat. Pada akhirnya ia pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Segera ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang sampai tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya pun telah tiba. Saudagar itu pun mendatangi rumah si miskin itu dan mengatakan, tempo hutang Anda telah tiba. Si miskin dengan suara lirih menjawab, demi Allah saya sudah tak punya apa-apa. Saudagar TSB merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, mengapa Anda tidak membayar hutang Anda? Lagi-lagi si miskin menjawab, demi Allah saya tak punya apa-apa Tuan. Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka, kemudian saya berjanji akan kembali untuk dipenjara. Hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, bagaimana mungkin bisa dipercaya, apa jaminan kalau kamu bakal kembali besok? Sedangkan hari ini aku telah memvonismu hukuman penjara. Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya, dia menjawab dengan yakin dan suara lirih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminanku wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku jika besok aku tidak datang maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya, ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin dia akan berdusta. Kemudian si hakim mengizinkan untuknya pulang hingga esok hari. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku lantas mengapa sekarang engkau bebas? Aku menaruh nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku, begitu jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu maka mari kita bersalawat untuknya. Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa cinta yang dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya lelaki ini bermimpi, dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, hai Fulan, jika besok telah terbit fajar maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruhlah ia agar menyelesaikan hutang-hutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan dua bukti ini. Kemudian si miskin itu bertanya, apa dua bukti itu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca solawat untukku 1000x dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan solawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan salawatnya. Seketika lelaki miskin ini terbangun dan pada pagi harinya ia pergi menuju ulama Fulan TSB dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu si miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. Wahai Tuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku. Sang ulama bertanya, apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu itu? Si miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Di malam pertama Anda telah bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali, dan itu sudah Rasulullah terima. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan salawat Anda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima. Mendengar hal itu spontan ulama itu menangis karena berita yang sangat menggembirakan ini bahwa salawatnya diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu maka kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang Anda. Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata padaku jika aku merelakan hutangmu maka kelak di hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan merelakan segala tanggunganku dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutang Anda saya anggap sudah lunas." Subhanallah, kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu peduli dan memperhatikan umatnya baik urusan dunia maupun akhirat. Sholawat dan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan bahkan bencana sekalipun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan salah kata aku mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.